Jin adalah makhluk gaib yang tinggal di atas bumi sebagaimana manusia. Di antara jin ada yang tinggal di bekas tempat reruntuhan, ada juga yang berdiam di tanah lapang atau padang Sahara. Begitu juga di antara mereka ada yang tinggal di tempat-tempat najis seperti kamar mandi, tempat pembuangan kotoran, dan kuburan. Jin juga banyak yang tinggal di tempat-tempat yang mereka mudah berbuat kerusakan, seperti di pasar. Sahabat Salman pernah menasihati sebagian sahabat yang lain, "Janganlah kalian menjadikan tempat pertama yang dimasuki adalah pasar. Jangan pula tempat terakhir untuk keluar adalah pasar, karena itu markasnya setan, dan di sana ia tancapkan benderanya." Selain itu, setan juga bisa tinggal di rumah-rumah tempat berdiamnya manusia, terutama di rumah yang tidak pernah disebut nama Allah di dalamnya, tidak pernah digunakan untuk berzikir, dan tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya. Sebagaimana halnya manusia, jin juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Sebagian di antara kelemahan jin yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya adalah: yang pertama, jin tidak mampu membuka pintu yang ditutup dengan membaca Bismillah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika gelapnya malam telah merayap datang atau waktu senja telah datang, maka tahanlah anak-anak kecil kalian, karena para setan mulai menyebar pada waktu itu. Dan jika telah berlalu satu waktu dari malam, maka lepaskanlah mereka, dan tutuplah pintu-pintu dengan menyebut nama Allah, karena setan tidak mampu membuka pintu yang ditutup." Yang kedua, jin tidak bisa menyerupai Rasulullah SAW di dalam mimpi seseorang. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa melihatku di dalam mimpinya, maka sungguh dia telah melihatku, bukan setan yang menyerupaiku, karena sesungguhnya setan tidak mampu menyerupai diriku." Sebagian ulama mengatakan bahwa dari hadis ini dan hadis-hadis lain yang semakna menunjukkan bahwa setan tidak mampu meniru bentuk dan rupa Rasulullah SAW. Namun tidak berarti ia tidak mampu meniru bentuk dan rupa orang selain beliau SAW, kemudian mengaku sebagai Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, seseorang yang bermimpi melihat Rasulullah SAW tidak boleh memastikan bahwa dia benar-benar telah bermimpi melihat beliau SAW berdalil dengan hadis-hadis tersebut, kecuali orang yang dilihatnya dalam mimpi itu memiliki ciri-ciri yang sama dengan ciri-ciri Rasulullah SAW yang disebutkan dalam kitab-kitab hadis. Yang ketiga, jin tidak memiliki kemampuan untuk menundukkan hamba-hamba Allah yang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kemampuan kepada setan untuk menguasai manusia dan memaksakan kepada mereka kesesatan dan kekafiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu setan tidak dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Rabb-mu sebagai penjaga." Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanyalah agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat dari siapa yang ragu-ragu tentang itu." Dari sini disampaikan bahwa setan tidak mempunyai jalan untuk menguasai manusia, baik dari sisi hujah maupun dari sisi kemampuan. Kenyataan ini telah diakui sendiri oleh setan dalam surat Al-Hijr ayat 39 hingga 40. Iblis berkata, "Ya Robku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka manusia memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Adapun yang mampu mereka kuasai hanyalah hamba-hamba yang rela dengan pemikiran setan, mengikuti dengan penuh kerelaan dan ketaatan." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat." Yang keempat, setan takut dan lari dari sebagian hamba Allah.
Jika Islam telah tertancap kuat pada seorang hamba, keimanan telah tegak di dalam hatinya, dan dia senantiasa menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setan akan menjauh dan lari darinya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, sesungguhnya setan takut kepadamu." Rasulullah SAW juga bersabda, "Sesungguhnya aku telah benar-benar melihat bahwa setan dari kalangan jin dan manusia benar-benar lari dari Umar." Yang kelima, jin ditundukkan untuk Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah Azza wa Jalla telah menundukkan sebagian dari golongan jin dan setan untuk Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dia kehendaki. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Semuanya itu sebagai wujud dikabulkannya doa Nabi Sulaiman alaihi salam. Ia berkata, 'Ya Robku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun jua sesudahku.'" Yang keenam, jin tidak mampu menciptakan mukjizat. Jin juga tidak mampu berbuat sesuatu yang setara dengan mukjizat yang dibawa oleh para rasul untuk menunjukkan kebenaran risalah yang mereka bawa. Tatkala sebagian orang-orang kafir menilai bahwa Al-Quran merupakan buatan setan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Al-Quran itu bukanlah dibawa turun oleh setan-setan, dan tidaklah patut mereka membawa turun Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan mampu. Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan dari mendengar Al-Quran itu." Yang ketujuh, jin tidak mampu menembus batasan-batasan tertentu di ruang angkasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga, maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya." Demikianlah kelemahan dan beberapa hal yang tidak mampu dilakukan jin. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.